Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Anissa. Kenapa? Sakit, Bu. Ya, semoga yang sakit bisa disembuhkan ya. Allahumma amin ya Allah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. KM-nya siapa? Salam. Ya, boleh. Sikap doa dalam hati mulai. Selesai sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja. Kaum perempuan pun turut berperan dalam memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Kan sudah siang sekarang, apakah masih semangat? Masih loyo, Bu. Ya, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Tepuk semangat. Semangat. Ya, udah semangat ya, udah. Ibu mau tanya, apakah ada tokoh wanita yang ikut andil dalam pergerakan nasional? Ada, Ibu. Nah, siapa aja tokohnya? R.A. Kartini, Cut Nyakin. Dewi Iya, Sartika. benar. Apa ada yang bisa membacakan Kongres Perempuan Indonesia? Saya Boleh, Septi. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 1. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita diantaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Ya, terima kasih, Septi. Jadi Kongres Perempuan Indonesia itu berlangsung 3 kali. Nah, yang kongres pertama itu berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakan Kongres Perempuan pertama itu diikuti oleh banyak perempuan. Ada yang diantaranya ada Nyonya Sukamto, terus dan lain-lain. Terus dibentuklah Perserikatan Perempuan Indonesia atau disebut juga PPI. Nah, terus pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 PPI itu diadakan lagi di Kongres di Jakarta dan mengubahnya menjadi dari PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Nah, yang berikutnya apakah ada yang mau membacakan? Hai, Ibu. Boleh. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia 2 di Jakarta dipimpin oleh Nyonya Sri Nyamun Sankoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di badan perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Mulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai hari ibu. Ya, terima kasih Soleh. Jadi benar, pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan kedua di Jakarta dipimpin oleh Nyonya Sri
Mangun Sarkoro. Kongres tersebut membahas tentang perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Nah, yang kongres perempuan ketiga itu berlangsung di Bandung dari tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan tentang hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Nah di kongres itu disepakatilah pada tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, Ibu, di sini ada lembar kerja peserta didik, dikerjain dulu ya anak-anak. Baik Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah. Siapa yang bisa jawab nomor 1 yang Sebentar. Saya Bu. boleh? Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia 2 di Jakarta. Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli. Ya, benar. Yang siapakah ini? Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Ya, boleh. Siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Jawabannya, Kongres diikuti wakil berbagai organisasi wanita. Ya, terima kasih. Soleh, siapa yang membacakan yang itu? Ya, boleh. Apa hasil Kongres Perempuan Indonesia 2? Kongres Perempuan Indonesia 2 membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta. Ya, benar. Terima kasih. Dina, siapa yang mau membacakan di mana Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Ya, Aku. Cantik. Kongres 1 dilaksanakan di Yogyakarta. Kongres 2 juga di Jakarta, dan kongres ketiga di Bandung. Siapa yang mau membacakan soal terakhir itu ada apa hasil Kongres Perempuan Indonesia ketiga? Salah. Saya Bu. Boleh. Kongres Perempuan Indonesia 3 membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern. Ya, benar. Jadi, persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hal dan kewajiban yang sama. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Nah, sini ada lagu Tanah Airku. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, Lagi, Bu. Ayo nyanyi lagi. ku tidak kulupakan, Terkenang
Jadi di makna lagu Tanah Airku itu kan lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air. Misalnya pada lirik biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Artinya itu walaupun warga negara Indonesia pergi jauh dari Indonesia atau ke luar negeri, ia akan tetap teringat Indonesia juga pada kata tanah yang kucintai engkau kuhargai menunjukkan kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap Indonesia. Nah, ada apakah terbaca yang bisa membacakan? Boleh. Tahukah kamu, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan pembayaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digodakkan. 3. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokasi wajib di sekolah sekolah. 4. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. 5. Mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan hidup. Ya benar, jadi kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi ada upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Nah, di sini juga ada LKPD. Ayo kita cari kata baku dan tidak baku ya, anak-anak. Ya, baik Ibu. Menurut kalian kongres kosakata baku yang kosakata baku yang mana? Kongres atau kongres? Kongres. Nah, terus yang mengubah kosakata bakunya yang mana? Merubah. Yang ketiga, kosakata bakunya istri atau istri? Istri. Yang perserikatan kata bakunya mana? Perserikatan. Yang modern kosakata bakunya modern atau modern? Modern. Nah, di sini ada upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Yang kedua, secara terus-menerus
harus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang ketiga, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang keempat, ada pengembangan budaya daerah nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.